Welcome to podcast Amikom Jogja. Halo Creative People, balik lagi di podcast Amikom Jogja Creative Economic Park. Nah, jadi hari ini aku bakalan bahas tentang salah satu beasiswa yang ada di Universitas Amikom Jogja bareng sama narasumber kita, yaitu dari mahasiswa yang aktif di organisasi Imadikom ya. Halo, selamat siang. Boleh kenalan dulu ke Creative People? Oke, boleh. Halo, creative people. Oke, mungkin aku aja yang pertama ya. Oke. Halo teman-teman Creative People, kenalin aku Muhammad Raihan dari Prodi D3 Teknik Informatika dan saat ini sedang menjabat sebagai ketua dari Imadikom Universitas Amikom Yogyakarta. Halo creative people, aku Fatimah Dia dari Prodi Akuntansi S1. Aku menjabat sebagai koor humas di Imadikom. Imadikom. Oh. Ya. Kalian berdua by the way angkatan berapa? Angkatan 22. Oh, angkatan 2022. Iya, Kalian terikat di Imadikom. Boleh dijelasin sedikit nggak Imadikom itu apa sih ke creative people? Untuk Imadikom itu sebenarnya adalah sebuah singkatan ya Mbak. Imadikom itu Ikatan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Amikom. Jadi Imadikom ini merupakan suatu wadah organisasi yang kalau di Universitas Amikom Yogyakarta ini tingkatannya komunitas yang berisikan anggota-anggota yang menerima beasiswa KIPK dan bidik misi Amikom. Nah, kalau dulu itu kan kita dengar istilahnya bidik misi ya, tapi kalau sekarang itu istilahnya udah berubah menjadi KIP kuliah. Berarti itu cuma berganti judul aja. Iya, Iya. Tapi benar. untuk program dan lain-lainnya tetap sama. masih sama. masih. Dan kalian terdaftar di beasiswa KIPK itu sendiri ya? Iya, benar. Oke, boleh dijelasin juga KIPK itu apa? KIPK ya. Kalau untuk KIPK itu adalah Kartu Indonesia Pintar Kuliah ya, Kak. Mungkin teman-teman udah pada banyak ya yang dari SMA, SMP atau SD udah pada tahu apa itu KIP, Kartu Indonesia Pintar. Mungkin ada beberapa yang udah punya ya. Dan itu adalah sebuah kartu yang menandakan kalau seandainya kita itu memiliki sebuah hak ya untuk mendapatkan pendidikan secara gratis di pendidikan tinggi, terutama di tingkat kuliah. Yaitu dia namanya tadi jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi teman-teman kalau seandainya udah punya kartu KIP, nanti tinggal melanjutkan saja menjadi KIP kuliah untuk berkuliah di perguruan tinggi nantinya. Begitu. Kalian penerimanya tuh dari KIP lanjut KIPK atau baru KIPK aja? Kalau saya sendiri itu lanjut Kak dari KIP lanjut ke KIPK. KIP-nya udah punya dari SD, SMP? Kalau saya sejak SMP. Oh, sejak SMP. Kalau Kak Fatin? Oke, kalau aku itu dari SD, SMP, SMA swasta dan enggak ada KIPK, enggak ada KIP, Hmm. terus baru kuliah ini mendaftar KIPK dan alhamdulillah keterima. Oh, berarti experience pertama ya, Iya. percobaan pertama langsung berhasil ya. Iya. Oke, nah Amikom Jogja ini baru banget buka ya pendaftaran KIPK-nya ya. Itu dibukanya tanggal berapa sampai tanggal berapa kalau boleh tahu? Itu sekitar Agustus gitu ya? Di range Agustus, Juli sampai Agustus? Udah dibuka ya Mbak untuk pendaftarannya itu udah dibuka dan range-nya itu sampai tanggal 29 Juli. Oh, udah 9 Ya. Juli. Tapi kan ini kan kita kan semua ini pada tahu nih ke pusat data kan sekarang sedang kena ransomware ya bahasanya ya ransomware. Jadi kan masih ada kendala nih. Jadi mungkin ada kemungkinan diperpanjang mungkin Mbak. Kalau seandainya pusat datanya sendiri dan web KIPK-nya juga belum bisa kita akses begitu. Oh gitu, jadi masih ada kemungkinan diperpanjang. Dan itu cuma waktu pendaftarannya aja, belum kurasi dan lain-lain gitu ya? Iya benar, baru pendaftarannya aja. Oke, nah kalau aku boleh tahu nih, sebenarnya yang boleh daftar KIP itu siapa aja sih? Mungkin boleh jawab sama Mbak Fatin? Oke, kalau yang boleh mendaftar KIPK itu semua anak yang mau kuliah dari angkatan 2022 sampai 2024 yang mau lanjut kuliah bisa mendaftarkan. Itu untuk periode yang besok ini ya, dari Ya. angkatan 2022 sampai 2024. Ya. Lulusan Berarti- angkatan 22. Oh, maksimal itu semester 4 ya, maksimal. Untuk prodi semua, untuk di Amikom. Di Amikom sendiri ada 10 prodi aja. Boleh dibacain yang tidak mungkin Oh, soalnya. oke. Jadi di Amikom sendiri ada D3 MI, D3 TI, S1 Sistem
Informasi, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi, dan S1 Kewirausahaan, S1 HI, S1 IP, Ilmu Pemerintahan, S1 Arsitektur, S1 Geografi, S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Jadi kalau mau mendaftar di Amikom hanya ada 11 prodi itu yang menerima KIPK. KIPK. Berarti di luar itu belum bisa ya? Ya. Kalau boleh tahu itu nanti kuotanya per prodi kah atau semuanya dikurasi untuk satu kuota segitu atau gimana tuh untuk kuotanya sendiri? Kalau untuk seleksinya itu yang kita tahu ya, yang bisa kita tahu itu kuota secara totalnya itu Kak. Oh, Kuota secara totalnya. totalnya. Nanti untuk bagaimana mereka itu kuota per prodinya itu mungkin itu bukan yang di luar ranah kita, benar. Jadi kita juga belum tahu sih rahasianya gimana. Kuotanya berapa tuh kalau secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan alhamdulillah ini meningkat ya dari tahun sebelumnya. Kalau seandainya tahun sebelumnya itu kita menerima sebesar 19 saja, kalau tahun ini tuh alhamdulillah ada 44. 44 yang diterima dan Iya, itu benar. bisa tersebar di 11 prodi tadi ya. Iya benar sekali. Tapi bisa terjadi juga ada satu prodi yang emang gak dapat mahasiswa KIPK gitu kan? bisa jadi, Bisa jadi Mbak. karena emang udah kuota keseluruhannya. Dan kuotanya itu biasanya ada perubahan. Jadi dulu waktu tahun kemarin itu harusnya 17 orang Kak. Terus tiba-tiba dirubah 19 orang, itu kebijakan dari kampus sendiri. Kampus. Oh, dan kalian juga panitia yang ngurusin KIPK gitu atau enggak? Untuk Imadikom itu kita cuma sampai sebatas seleksi berkas dan membantu untuk seleksi wawancaranya aja. Jadi untuk hasilnya itu nanti mungkin pure di kampus Kak. Oh, gitu. benar. Sama memwadahi aja gitu ya. Iya benar. Oke, selanjutnya aku mau tanya syarat-syarat KIPK nih. Sesuai sama experience kalian juga boleh diceritain? Mungkin dari Kak Raihan dulu. Oh iya boleh. Ya. Boleh lihat ini ya? Boleh, boleh, Soalnya boleh. banyak juga nih syarat-syaratnya mungkin Syaratnya teman-teman. banyak banget. Takutnya Oke. salah baca atau apa ya? Heeh. Sesuai sama kemarin yang dilalui aja nggak apa juga. Oke, untuk persyaratannya teman-teman itu yang pasti ya teman-teman udah harus lulus dari tingkat SMA sederajat ya, baik itu angkatan 2022, 2003 ataupun 2024. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki kartu KIP, kartu Indonesia Pintar ya, yang bukan kuliah, itu teman-teman silahkan mendaftar di link kipkuliah.kemdikbud.go.id untuk mendapatkan kartu Indonesia Pintar kuliahnya. Nah, kemudian teman-teman itu juga harus memiliki keterbatasan ekonomi yang dibuktikan dengan yaitu tadi memiliki KIP yang non kuliah masih di jenjang awal, kemudian teman-teman juga masuk ke dalam keluarga yang tergolong DTKS kurang mampu yang memiliki PKH ataupun kartu keluarga sejahtera atau KKS. Kemudian teman-teman juga masuk ke dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin dengan maksimal desil 3. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa berasal dari panti asuhan ataupun panti sosial atau panti asuhan. Itu berarti syarat untuk keseluruhan pertamanya gitu ya. Iya, Untuk benar. berkasnya berarti yang tadi disebutkan ada kartu bla bla, kartu Iya, PKH itu ya. benar. Kita bacain aja ya, Mbak. Boleh. Ya. Oh. Soalnya ini cukup banyak nih ya teman-teman untuk berkas-berkas yang perlu teman-teman siapkan nantinya. Yang pertama itu untuk dokumen wajib ya teman-teman. Ada 4 macam dokumen wajib, tapi ini cukup salah satu aja. Yang pertama itu teman-teman memiliki kartu KIP pendidikan sebelumnya, pendidikan menengah ya kayak SMP, SMA dan lain sebagainya. Atau teman-teman memiliki kartu PKH, program keluarga harapan atau kartu keluarga sejahtera KKS. Itu opsi yang kedua. Atau opsi yang ketiga teman-teman itu merupakan penerima bantuan penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Wah panjang nih namanya Kak. Singkatannya susah ya. Singkatannya P3KE. Oh, P3KE. P3KE. Oke. Dan opsi terakhir adalah teman-teman berasal dari panti sosial atau panti asuhan yang dibuktikan dengan surat yang resmi. Itu Berarti itu berkas yang perlu dikumpulin salah satu aja. iya benar, salah satu aja. Oh, gitu Creative People. Jadi kalau kalian ternyata punya semuanya, itu gimana tuh nanti? Kalau punya semuanya ya nggak apa-apa, silahkan dilampirkan aja. Silahkan. Lebih bagus. Yang penting daftar dulu ya. Yang Iya, penting benar. daftar dulu, betul. Terus untuk langkah-langkahnya nih, kan mungkin habis input berkas, habis itu ada apa lagi? Yang pastinya nanti teman-teman setelah selesai menginput berkas, nanti itu akan ada seleksi secara administratif dulu nih. Berkas-berkas yang udah teman-teman kumpulkan itu akan diseleksi.
Nah, selesai seleksi administratif nanti bakal ada seleksi wawancara. Jadi teman-teman dipersiapkan nih untuk seleksi wawancaranya. Dan harus di Jogja kah? Harus di Amikom maksudnya? Ya, kebetulan untuk tahun ini wawancaranya diadakan secara offline. Jadi datang langsung ke kampus kita, Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, berarti gitu ya Creative People, buat kalian kalau misalnya udah diumumin dan ternyata alhamdulillah lolos, silahkan untuk cari waktu ke kampus ya, karena itu penting banget untuk wawancara, dan wawancara itu wajib ya, kalau nggak datang berarti gugur kan? Iya, Iya. benar sekali. Oh, betul sekali Creative People, jangan sampai ketinggalan. Terus habis wawancara. Nah, udah wawancaranya, nanti teman-teman silahkan menunggu nih hasilnya gimana ya, sama berdoa ya, berdoa, Ikhtiar, beribadah, ikhtiar. ikhtiar ya, semoga keterima. Nanti semoga keterima deh. Nanti kalau udah keterima teman-teman bakal dapat pengumumannya tuh dari web pendaftaran pmb.amikom, nanti bakal ada pengumuman kalau misalnya teman-teman diterima atau tidak. Juga bisa diakses dari laman pengumuman di kemahasiswaan, karena yang mengurus KIPK ini dari Direktorat Kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta. Berarti langkahnya cuma 2 ya, jadi kurasi berkas, habis itu wawancara, terus udah. Iya. Untuk yang ngewawancara itu dari pihak kampus berarti kan? Iya, benar, dari pihak kampus, dan itu diserahkan untuk prodi yang akan menerima. Oh gitu. Dari kemahasiswaan tadi atau siapa? Untuk prodinya itu mewawancaranya itu ya dari dosen-dosen prodi Oh, dari biasanya. dosen-dosen Ha-ha. prodi. Dosen Berarti prodi yang kamu bersangkutan. diwawancara sama D3MI, TI. oh TI, Iya. salah. Dosen D3TI, kamu tadi diwawancara sama? Kalau Lupa. aku waktu itu kemahasiswaan Kak, Oh kemahasiswaan. bukan dari prodi. Oh ya, berarti beda ya banyak ya. Oke. Terus boleh diceritain gak sih experience kalian kemarin saat mendaftar ini? Ini kan ada dua orang yang berbeda gitu. Yang satunya udah lanjutan KIP dari tingkat sebelumnya, yang satunya tuh baru mendaftar gitu. Boleh diceritain? Kalau aku sangat-sangat sabar, harus ngurus berkas kemana-mana soalnya Kak. Boleh. Apalagi kan sebelumnya belum pernah ada KIPK. KIP di SD, SMP, SMA. Terus waktu kuliah itu mengurus kayak data ke kelurahan, ke kabupaten gitu. Terus mengumpulkan berkas-berkas di laman KIP kuliah kemendikbud.id-nya itu juga lumayan rumit. Oh, kenapa tuh? Karena banyak banget berkas yang harus dimasukin. Oh, jelimet ya, cukup jelimet. Iya, karena KIP kuliah ini yang mendaftar banyak banget, Mbak. Jadi kita war. Oh, war gitu. Jadi bisa jadi servernya down juga kayak Iya, Amikom gitu ya. sering Kayak- banget down. Oh, kayak mau input UTS gitu ya. Waduh. Tapi oke, terus lanjut. Habis itu? Bagi teman-teman yang mungkin udah mendaftar KIP kuliah waktu SNBT ya kalau sekarang ya. Nah itu kalau SNBT-nya nggak keterima bisa lanjut gitu ke Amikom, ke kampus-kampus swasta lainnya juga bisa. Berarti udah diikut daftarin pas SNBT itu. Iya. Oh, ada KIP-nya juga ya Ya, SNBT. Oh, kamu juga kayak gitu. ya dulu aku juga korban. Oh, SNBT, KIP terus lanjut ke sini. Iya. Terus habis itu setelah proses yang itu, pas sampai di sini ngelakuin proses apa nih? Ngumpulin berkas aja di laman Amikom pendaftaran di kemahasiswaan. Jadi kalian bisa membuka web kemahasiswaan, terus di situ cari beasiswa KIP kuliah. Nah di situ ada pmb.amikom.ac.id. Nah di situ kalian harus mendaftar di PMB dulu, baru menginput data-data kalian di. Oh, berarti kalau beasiswa KIPK ini tuh khusus yang dari mau masuk sampai selesai ya. Berarti kalau misalnya aku di tengah-tengah mau daftar gitu bisa nggak? Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh, jadi harus dari awal, benar-benar awal. Iya. Dan itu benar-benar nol rupiah kuliahnya. 0 rupiah dan kami dapat uang saku. Oh, dapat uang saku ceritanya. Wah, gitu ya teman-teman ya. Jadi agak jelimet di pengumpulan berkas tadi ya. Kalau boleh tahu apa sih berkas-berkasnya? Kayak surat-surat apa gitu? Ya, tadi sudah dijelaskan dengan
sama juga ya kayak Iya. ada yang PKH tadi itu ya. Oh, Oke. Bagi Kalau yang dari masnya yang punya KIP dari SMP, SMA? Oh, kalau saya sendiri itu kan kebetulan dan bukan kebetulan sih alhamdulillah ya. Alhamdulillah udah punya kartu KIP dari jenjang pendidikan menengah. Jadi pas udah punya kartu KIP itu tinggal ngelanjutin aja nih ke KIP kuliahnya di web kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nanti teman-teman kalau seandainya udah punya kartu KIP silahkan dilanjutin aja nih kalau buat yang mau lanjut ke perguruan tinggi. Nanti teman-teman silahkan daftarkan aja, daftar akun, buat akun, kemudian masukkan data-data yang diperlukan. Kayaknya karena udah agak setahun yang lalu udah agak hampir lupa juga sih. Agak lupa ya. Jadi teman-teman tinggal ikuti aja nanti apa aja instruksi yang ada di web KIP kuliahnya. Nanti teman-teman kalau seandainya udah punya KIP, kartu KIP, biasanya itu nggak akan seribet yang mungkin diceritakan sama Kak Fatin tadi ya. Karena Kak Fatin kan itu mulai dari awal, benar. Jadi banyak berkas-berkas yang harus disiapkan. Nah nanti teman-teman kalau udah selesai nih mendaftar di web KIP kuliah udah punya akunnya, teman-teman silahkan daftarkan di seleksinya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ikut seleksi SNBP sama SNBT itu mungkin udah mendaftarkan seleksinya di akun KIP kuliah. Nanti untuk seleksi mandiri teman-teman juga jangan lupa didaftarin nih. Kalau di Amikom Jogja, di Universitas Amikom Yogyakarta itu kan tadi udah ada 11 program studi yang udah kita sebutkan. Nah teman-teman silahkan daftarkan tuh. Biasanya kalau di web KIP ada 2 atau 3 ya? Apa? 2 atau 3 pilihan. Kalau nggak salah ada 3 pilihan prodi yang bisa teman-teman pilih. Nanti teman-teman silahkan masukkan ke dalam seleksi di web KIP kuliahnya. Nah, kalau udah teman-teman jangan lupa juga ikuti seleksi pmb.amikom.ac.id. Karena kalau teman-teman daftarin di KIP kuliah tapi ternyata nggak ikut seleksi Amikom ya gimana kita nerimanya, ya kan? Oh, iya. Ternyata nggak kuliah. Iya, ternyata nggak kuliah. Punya KIPK kuliah ternyata nggak ikut kuliahnya. Benar. Jadi ternyata lebih mudah ya yang udah punya kartu KIP itu untuk lanjut ke KIPK itu lebih mudah daripada ngulang dari awal gitu ya. Iya. Iya, Jadi benar. buat teman-teman creative people, kalau misalnya kalian udah punya KIP dan mau lanjut ke KIPK biar dapat beasiswa, silahkan, dan itu sangat menguntungkan banget, ternyata itu memudahkan banget. Jadi kalian nanti kuliahnya bisa benar-benar 0 rupiah ngeluarinya ya guys ya, dan dapat uang saku. Iya. Begitu. Nah terus habis itu ada ini gak sih kayak kewajiban-kewajiban apa sih, kalian kan kayak udah terikat gitu kan, berarti ada kewajiban-kewajibannya nggak yang harus kalian lakukan? Ada beberapa tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai mahasiswa KIP nih teman-teman, buat yang perlu teman-teman ketahui. Nanti kalau seandainya teman-teman ngecek di bagian berkas-berkas yang ada atau teman-teman harus submit pada saat mendaftar KIP kuliah, nanti ada salah satu namanya persyaratan atau persetujuan ya, surat persetujuan di atas materai, di mana teman-teman itu harus intinya itu berprestasi teman-teman, yang mengikuti berbagai kompetisi di tingkat nasional. Mungkin teman-teman yang di masa SMA-nya itu pernah dengar istilah Olimpiade Sains Nasional, Olimpiade Olahraga Siswa Nasional ya, OSN, O2SN. Itu ada juga tuh di tingkat perguruan tingginya, ada PKM, PIMNAS, Peksiminas, Pornas dan lain-lain sebagainya. Itu teman-teman itu diminta untuk mengikuti dan aktif di dalam perlombaan tersebut. Jadi selain itu teman-teman juga ada beberapa kegiatan kampus yang bisa teman-teman ikuti dan dianjurkan untuk diikuti, seperti Entrepreneur Days, Mahawira, dan juga pastinya teman-teman harus bergabung dengan IMADIKOM, Ikatan Mahasiswa Bidik Misi dan KIPK Amikom. Berarti itu kewajiban dari kampus ya, bukan yang pemerintah bikin gitu, bukan? Oh, kalau yang dari pemerintah itu teman-teman harus menjaga prestasi dan IPK teman-teman di atas 3,5 setiap semesternya. Jadi IP 3,5 setiap semester harus di atas itu. Jadi IPK teman-teman itu nggak boleh nyentuh di bawah angka 3,5. Kalau misalnya menyentuh angka 3,5 ke bawah, dicabut kah? Oh, yang pertama biasanya ada surat peringatan dulu nih. Oh, ya, SP. Ya, SP. Nah, kasihan dong kalau langsung dicabut ya, Mbak. Nanti bakal ada SP nih teman-teman dari kampus buat teman-teman yang mungkin agak mengalami sedikit aja penurunan ya, sedikit aja. Semoga di semester berikutnya bisa ningkat lagi begitu.
Terus kalau misalnya pernah nemuin kasus ini nggak, kayak misalnya udah benar-benar SP 1, 2, 3 nih tapi tetap turun akhirnya harus dicabut, ada kasus seperti itu? Kalau kasus-kasus yang ada di tempat-tempat lain ya mungkin di kampus-kampus lain itu pernah kejadian Mbak, dan itu memang beneran ada, dan tapi alhamdulillahnya di Universitas Amikom Yogyakarta itu belum ada yang Oh, belum seperti ada. itu. Karena Amikom baik hati, jadi harus Betul-betul. didorong terus gitu. Nah, tadi kan ada dikasih tahu kalau setelah menerima harus berprestasi juga, harus menjaga prestasi. Itu kalau misalnya, maksudnya selain IPK tadi ya, menjaga IPK tadi, itu harus kayak misalnya ikut olimpiade apa, itu harus juga. Iya itu wajib Mbak, karena Itu itu sudah diharuskan karena setiap semesternya nanti kita input data ke web ya, Oh, berarti ada Ada reportnya, reportnya. ya. Oh, setiap berarti semester. kalau kalian berdua kalau boleh tahu ikut apa nih? saya alhamdulillah udah 2 kali ikut di PKM dan PKM Mbak. PKM itu apa? Pekan atau program ya? PKM itu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Jadi itu semacam ajang kalau yang bisa dibilang paling bergengsi deh di tingkat mahasiswa universitas, di tingkat universitas. Kan kalau seandainya di SD, SMP atau SMA itu kan kita mengenal yang paling bergengsi itu Olimpiade Sains ya, Olimpiade Sains. Jadi kalau di tingkat perkuliahan itu yang paling bergengsinya itu ada PKM dan PIMNAS gitu. Kamu ikut dua-duanya atau PKM aja? PKM Mbak, jadi sistemnya itu dia PKM lolos di tingkat tertentu naik ke PIMNAS begitu. Oh, kemarin kamu ikut yang skalanya apa? DIY atau nasional? Sampai di DIY Mbak, mungkin rezeki saya baru sampai di situ udah 2 kali. Juara berapa nih? Alhamdulillah waktu itu masuk dalam kategori 100 sih. Oh, itu apa tuh kalau boleh tahu? Kok aku nanya juara ternyata dijawabnya masuk dalam kategori 100. Boleh dijelasin sedikit 100 nggak? yang terbaik begitu maksudnya. Oh, ada kategori. Jadi itu tuh kita semacam mengajukan sebuah proposal ya Mbak, proposal yang sudah ada template dan formatnya dari Kemendikbud, dari LL Dikti. Nah itu kita sesuaikan dengan karya yang mau kita buat nih. Nah nanti akan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dilalui. Nah yang terbaik itu biasanya akan mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Tapi harus dijalankan dong berarti. Iya benar. Kalau yang kamu jalankan berarti apa nih? Boleh diceritain sekalian? Oh boleh, waktu itu saya menyobanya itu di Skill Up Kids, nama platformnya Skill Up Kids. Jadi itu sebuah platform seperti belajar online ya buat anak-anak atau mungkin anak-anak muda yang mencari bakat begitu di bidang pengetahuan dan juga keterampilan. Nah itu kita menyediakan platformnya. Oh berarti sampai sekarang berjalan? Untuk sekarang masih tahap pengembangan kan? Oh, masih tahap pengembangan. Oke, selamat. Terima kasih Mbak, terima kasih. Kalau boleh tahu hadiahnya berapa itu ya? Itu hadiahnya sebenarnya kalau dalam PKM itu hadiahnya dalam bentuk uang tunai ya, tetapi pendanaan tadi. uang tunai, uang apa? Kalau non tunai ya. Cashless. E-wallet apa sih? Ditransfer lah itu Oh, ya. Dia nominalnya itu tergantung dengan apa yang kita tuliskan di dalam proposalnya, proposal begitu. PKM tadi. Dan itu kisarannya itu hanya boleh antara 6 sampai dengan 10 juta saja. Itu harus digunakan dengan baik nanti mengolah itu tadi ya. Iya benar. Apa namanya? Skill apa? Skill Up Kids. Skill Up Kids. Oke. Kalau Mbak Fatin nih? Kalau aku Sedang sendiri membuat kemarin udah ngikuti LIKMI. Apa itu? Kayak hampir sama PKM, tapi dia lebih ke membuat usaha. Jadi kami mengajukan proposalnya dalam kayak usaha, diajukan proposal. Nanti kalau yang maju ke tingkat selanjutnya nanti bakal didanai juga? Iya, didanai sampai 10 juta juga. Sama seperti PKM. Sama persis, tapi ini beda perusahaan kah atau beda instansi yang mengadakan atau gimana? Mungkin beda instansi. Kalau aku kemarin dari sama sih Kemendikbud. Oh iya, sama juga. Oh berarti emang Kemendikbud itu Beda program. banyak banget ya programnya untuk beasiswa ini ya. Maksudnya untuk kompetisi-kompetisi yang bisa kalian ikutin juga kayak gitu. Nah tuh Creative People ada insight baru ya. Jadi emang kompetisi-kompetisinya juga diadakan sama Kemendikbud. Jadi kalian nggak harus susah-susah cari, aduh kompetisi apa gitu kan. Kalau ngedance gitu bisa nggak sih?
Boleh Ada nggak? itu Mbak di namanya Pekan Seni Mahasiswa Nasional. Itu Oh. termasuk itu. Oh termasuk. Iya. Oh bisa ya. Tuh buat teman-teman kalau misalnya kalian ternyata bakatnya menari, ngedance ya apapun itu bisa ternyata ya disalurkan di sini. Nah tapi kalau misalnya ternyata nih mahasiswa itu cuma pinter aja nih, cuma bisa menjaga IPK doang, tapi nggak ikut kompetisi itu, boleh nggak? Untuk Universitas Amikom Yogyakarta itu mungkin masih memberikan keringanan ya Mbak buat teman-teman yang mungkin belum memiliki prestasi, tetapi tetap diutamakan sih teman-teman kalau bisa berprestasi dong, mengharumkan nama kampus Ya, begitu. betul. Nah kalau dari apa ya komunitas ya Imadikom ini sendiri, apa sih prestasi yang tertinggi yang pernah kalian ikutin? Kalau untuk kita dalam badan komunitas itu kita belum belum mengajukan perlombaan Mbak, karena biasanya kita itu mewadahi aja. Jadi mereka itu entah membawa nama mereka sendiri atau langsung membawa nama kampus atau mungkin mereka punya kesatuan-kesatuan mereka sendiri untuk naik ke Kayak lomba sendiri gitu ya? iya benar, mereka membawa nama mereka sendiri atau nama kelompok mereka. Oh, tapi apa yang kamu ketuanya nih? Iya, benar. Apa yang udah Imadikom pernah ikutin lah experience-nya misalnya? Boleh diceritain? Oh boleh. Karena kebetulan waktu itu kan saya juga ngikut di PKM ya. Jadi teman-teman kita waktu itu tahun 2023 dan ini sekarang 2024 itu kemahasiswaan Universitas Amikom Yogyakarta juga bekerja sama dengan Imadikom itu mengadakan bootcamp PKM. Bootcamp pendidikan khusus deh buat teman-teman yang untuk membuat proposal PKM. Jadi proposal itu benar-benar harus dibuat sesuai template dan harus benar-benar bisa menarik bagaimana para juri itu akhirnya memutuskan proposal kita adalah proposal yang terbaik, yang layak untuk diloloskan ke PIMNAS nantinya. Jadi itu adalah sebuah bootcamp yang durasinya juga nggak lama sih, mungkin 2 atau 3 hari. Tapi setelah dari bootcamp itu bukan berarti langsung ditinggal gitu aja enggak. Tapi nanti bakal ada pendidikan intensif, tapi nggak dalam bentuk bootcamp lagi. Entah itu bimbingan satu persatu dengan dosen pembimbing dan lain-lain sebagainya. Itu ikutnya individu atau kelompok by the way? Kalau untuk PKM itu berkelompok Kak, 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang. Berarti itu nggak modal sama sekali ya, malah justru balik modal Iya benar, tanpa ngeluarin modal gitu ya. benar sekali. Oh kayak gitu Creative People. Jadi cukup seru banget nih kalau dari pengalaman mahasiswa Imadikom ini ternyata seru banget ya aktivitas-aktivitas yang bisa kalian dapetin kalau kalian daftar KIPK di Universitas Amikom ya khususnya ya. Nah terus sekarang udah agak di ujung nih, boleh kasih tahu nggak sih tips and triknya biar keterima atau tapi jangan bilang berdoa dan ikhtiar ya, itu semua orang melakukan gitu. Tips and triknya misalnya apa gitu, boleh dikasih tahu ke Creative People? Oh boleh, dari Mbak Fatin ada? Boleh, dari siapa aja boleh. Yang pertama kalau aku sih jujur, biasanya banyak kasus gitu yang mengisi berkas-berkasnya nggak jujur ya kayak. Oh gitu, bisa ketahuan nih? Bisa, karena kita disurvei langsung. Kalau aku disurvei, kalau Rehan disurvei nggak? Karena waktu itu kebetulan lokasinya jauh dan seleksinya online, jadi waktu itu surveinya via wawancara Mbak, online waktu itu. Nah tuh Creative People, jadi ternyata benar-benar disurvei dan diseleksi ya, jadi kalian nggak bisa bohong ya. Bener. Jangan sekali-kali bohong. Jangan sekali-kali bohong karena itu juga nanti pasti nggak lolos dong kalau bohong ya. Iya. Oke, terus ada lagi tips lagi? Tipsnya teman-teman, buat teman-teman yang udah punya prestasi nih di SMP, SMA-nya, terus ada niatan untuk lanjutkan ke perguruan tinggi, daftar aja di KIP Kuliah. Nanti teman-teman akan dibantu secara biayanya. Dan juga teman-teman kan sayang gitu loh, udah ada kesempatan besar-besar yang diberikan oleh negara pendidikan gratis tapi nggak dimanfaatin kan, sayang banget. Nanti kalau udah udah lulus nih di kuliahnya ya jangan lupa untuk berprestasi juga, dilanjutin nih prestasi-prestasi yang udah pernah didapatin itu dilanjutin lagi di tingkat universitas. Nah, nah kalau oke, tips and triknya itu ya. Iya, Tadi ada jangan berbohong sama harus daftar. Nah itu daftarnya tuh dipungut biaya nggak sih? sama sekali sekali tidak enggak. dipungut. Oh sama sekali tidak dipungut. Wow, gampang banget ya. Kedengerannya sih. Kalau dipikirin aku sih gampang ya. Nggak tahu kalau nanti dilakuin.
Oke, nah gitu Creative People. Jadi dari tadi kita udah denger ya kayak gimana cara daftarnya, langkah-langkahnya apa aja, terus syarat-syaratnya apa aja. Dan di Universitas Amikom Jogja sendiri juga ada kewajiban yang harus kamu lakuin kalau kamu adalah mahasiswa penerima beasiswa KIPK nih. Nah sebelum berujung, sebelum di akhir, aku boleh tahu gak sih, jadi kalian kan berarti daftar kuliahnya itu daftar KIPK untuk kuliah gitu. Ya, Aku boleh tahu kenapa kalian milih Amikom Jogja untuk beasiswa KIPK itu? Boleh tahu satu-satu? boleh. Boleh, harus detail, jawabnya harus detail. Kenapa Dari aku nih? ya. Mm-mm. Kalau aku sendiri karena kakak dulu juga KIPK, Di Amikom? bukan di Universitas Unsud Sudirman, Mm-mm. Purwokerto. Terus aku mendaftar KIPK juga di universitas lain, tapi ternyata nggak lolos. Dan kebetulan waktu itu mendapatkan informasi kalau Amikom membuka peluang KIPK, akhirnya melanjutkan di Amikom. Begitu. Berarti dari cuma ngelihat aja ya, Amikom buka nih, terus aku pengen gitu ya. Ya. Nggak tertarik univ lain? Enggak sih, kalau yang swasta aku daftar di sini aja. Kebetulan juga kakak dulu di sini juga Apanya? alumni, Oh, kakak sepupu. kakak sepupu, oh gitu. Jadi direkomendasikan ke sini gitu. Dan kamu aslinya Semarang tadi ya? Iya. Asli Semarang dan memilih di Jogja. Iya. Oke, kalau kamu nih kelihatannya jauh nih, kalau dari mukanya muka jauh nih. Ya mungkin Anak banyak kok tahu ya. rantau. Nggak tahu ya kayaknya dari muka ya. Gambarannya udah kelihatan. Kalau saya sendiri waktu itu asalnya kebetulan saya asal dari Riau ya, dari Kota Dumai. Mungkin teman-teman ada yang tahu, tapi kebanyakan kayaknya pada nggak tahu ya di mana Kota Dumai gitu. Nanti boleh di-insert di sini ya, ting. Ya, sih teman-teman, waktu itu mencari informasi itu tentunya waktu itu ngutamain kampus negeri dulu ya Kak. Pengennya di kampus negeri dulu. Ternyata takdir berkata lain, belum rezekinya nih di kampus negeri. Akhirnya coba-coba cari jalan di kampus swasta. Dan waktu itu pengennya keluar dari Sumatera. Nggak tahu kenapa pengen merantau. Iya, pengen merasakan keluar dari zona nyaman gitu ya. Nah, waktu itu satu-satunya daerah yang disarankan sama orang tua itu adalah di daerah ini, Yogyakarta. Jogja. Karena apa? Ya karena ada sepupu yang udah pernah kuliah di sini. Jadi bisa jagain gitu lah ya Iya, bahasanya. Terus kamu Jadi- nurut nih sama orang tua nih. Iya benar, waktu itu nurut. Waktu itu nurut. Karena ya pengalaman Mbak, waktu itu nggak nurut ya sama pilihan orang tua untuk ikut seleksi ini. Bagusnya ambil prodi ini, nggak nurut, ternyata nggak keterima, ketolak gitu. Nah ini ya buat creative people, jadi doa orang tua itu sangat berpengaruh ya. Iya, Jadi benar-benar benar. berpengaruh banget. Restu ibu terutama ya. Mm. Oke, terus Nah, lanjut. akhirnya konsultasi juga nih sama orang tua terkait daftar di sini. Waktu itu dapat info diarahkan sama sepupu buat ke Amikom Jogja karena kebetulan saya memiliki ketertarikan di bidang komputer. Nah, diarahkan ke Amikom Jogja, cari-cari info soal pendaftaran. Ada nih pendaftaran KIP, cek-cek lagi prodi yang menerima dan ada prodi yang saya inginkan. Nah, T3TI tadi ya. Iya, benar sekali. Nah, dari situlah saya tertarik dan kemudian serius untuk daftar di sini, ngikut pendaftarannya, mengikuti seleksi berkasnya, wawancara, mempersiapkan juga diri untuk berkuliah nantinya gimana. Berarti kamu sebelumnya ikut SNBT atau SNBP itu enggak? Iya, ikut Mbak, dua-duanya ikut. Dua-duanya ikut. Tapi Namun- rezekinya di sini ya, jodohnya Iya, di benar. Amikom Jogja. dan ternyata emang seru banget kalau kalian mendaftar dan kalau alhamdulillah keterima itu seru banget guys. Dan tahun ini itu tadi sudah disebutkan kalau kuotanya bertambah jadi 44 ya, tapi itu belum tentu di setiap prodi itu ada. Jadi itu kuota 44 itu kuota keseluruhan gitu ya. Nah itu tadi ya teman-teman ya, itu tadi wawancara atau ngobrol singkat aku bersama mahasiswa dari Imadikom tentang beasiswa KIPK yang ternyata itu memudahkan banget. Kalian bisa kuliah gratis benar-benar 0 rupiah dari masuk sampai wisuda, ya kan? Iya. Ya, benar-benar masuk sampai wisuda benar mudah banget. Silahkan kalau teman-teman berminat atau memang sudah punya KIP atau mau mendaftarkan KIPK, silahkan. Amikom baru buka ya, Amikom Jogja baru buka dan ditutupnya itu 29 Agustus ya. Juli.
Oh salah, Juli, maaf ya. Well, Sampai 28 Juli. sampai 28 Juli ternyata ditutupnya. Jadi kalau dari sekarang ini udah tanggal 3 masih cukup banyak banget lah ya teman. Masih cukup waktunya gitu ya. Nah terima kasih buat Kak Raihan dan Kak Fatin berbagi ilmunya ke Creative People dan ke saya juga. Ini banyak banget yang saya baru tahu di sini. Nah buat Creative People itu tadi dia ya ngobrol kita. Dan jangan lupa buat tunggu episode-episode selanjutnya yang tentu bakal seru-seru banget, ngakak-ngakak banget mungkin ya, atau nanti ada yang serem-serem lagi, kita tunggu aja. Jangan lupa subscribe juga, di like dan di share ke teman-teman semuanya. Dadah. Dadah. Dan jangan lupa daftar ya. Ditunggu. Welcome to podcast Amikom Jogja.